Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Susi ya. Sekarang ini Bu Susi mendoakan anak-anak semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker ya anak-anak. Cuci tangan memakai sabun dan hindari berkerumunan. Nah, ayo pagi ini kita belajar bersama di tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam, dan di pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ungkapan terima kasih secara lisan dan tulisan dengan tepat. 2. Siswa dapat menggali informasi serta menceritakan mengenai kegiatan kerjasama yang dilakukan di rumah untuk mengatasi masalah bersama anggota keluarga. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah. Nah, ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Semangat! Saat di rumah, Siti mendengarkan berita dari radio anak-anak. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Nah, ayo kita bacakan teks berita tersebut ya anak-anak, yang berjudul Bencana Alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, setelah anak-anak membacakan bacaan tersebut, ayo ini ada pertanyaan kita jawab bersama ya anak-anak. Apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Ayo, apa yang terjadi anak-anak? Hebat sekali, di Desa Sukamaju terjadi bencana alam angin topan. Lalu yang kedua, mengapa mereka berterima kasih? Nah, mengapa berterima kasih anak-anak? Hebat sekali, karena banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Nah, selanjutnya, setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam. Bencana yang menimpa Desa Sukamaju. Nah, sekarang bacalah percakapan Siti dan teman-teman ya. Nah, di sini Siti berkata kepada Lani anak-anak. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Lani menjawab anak-anak. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Beni bertanya anak-anak. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Nah, Dayu ini menjawabnya anak-anak. Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Nah, selanjutnya Beni berkata, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Nah, Udin berkata anak-anak,
Beni, makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Nah, Edo berkata juga anak-anak, idemu bagus Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Dan Siti berkata anak-anak, terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, bencana alam bisa terjadi kapan saja anak-anak. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Nah, kita harus menolong ya anak-anak kalau ada bencana alam. Selanjutnya, bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Nah, coba ayo di sini lihat di sini. Beni berkata anak-anak, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Nah, Dayu ini berkata anak-anak, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saut Edo anak-anak, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, seperti itu ya anak-anak ucapan terima kasih yang diucapkan Edo tadi. Nah, coba sekarang, dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan. Seperti bencana alam atau kesusahan lain anak-anak. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Nah, sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut anak-anak. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nah, anak-anak di sini disuruh membuat kalimat terima kasih ya dengan memakai kata yang sudah ada. Coba Bu Susi beri contoh yang pertama. Yang pertama itu ada kata makanan. Ayo membuat terima kasih dengan memakai kata makanan ya. Ini contohnya. Terima kasih kamu sudah memberi makanan untukku. Nah, seperti itu contohnya ya anak-anak. Coba yang nomor 2 sampai nomor 5 itu di situ ada kata buku, ada kata baju, selimut, obat. Nanti anak-anak buat kalimat terima kasih ya dengan memakai kata tersebut. Bisa ya anak-anak? Seperti contoh Bu Susi ya. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut anak-anak. Nah, di sini Beni berkata anak-anak, Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Lalu Kak Tiur juga berkata anak-anak, Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Nah, ini tanya Beni anak-anak. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Nah, lalu ibu menjawab anak-anak, terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, itulah percakapan mereka ya anak-anak. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Pasti pernah ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Ayo, mengapa?
Hebat sekali, karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai ya anak-anak. Nah, coba sekarang ini bercerita ya anak-anak. Cerita pengalamanku. Sore hari Benny dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Benny menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, tugas anak-anak nanti bercerita tentang pengalaman anak-anak saat bekerja sama di rumah ya anak-anak. Banyak ya pasti kerja sama di rumah. Ada yang bekerja sama membersihkan rumahnya. Ada yang bekerja sama menjaga adik di rumah. Ada juga yang bekerja sama membersihkan toilet. Nah, pasti banyak ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak buat dengan kata-kata anak-anak sendiri. Ceritakan, ditulis dengan rapi di buku masing-masing ya anak-anak. Semangat! Pasti bisa. Selanjutnya, Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak-anak korban bencana alam. Amati cara membuat kreasi dari tanah liat ya anak-anak. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Seperti ini anak-anak. Yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Yang kelima, buat bentuk yang kamu inginkan. Yang keenam, jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, hasilnya seperti itu anak-anak. Bagus ya? Nah, selanjutnya berkreasi dari tanah liat. Nah, ini juga bisa anak-anak. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Nah, seperti ini juga bisa anak-anak. Ini mudah, anak-anak pasti bisa ya. Ikuti langkah membentuk tanah liat. Cobalah sampai berhasil. Nah, coba itu di situ bentuk-bentuknya yang nomor 1 sampai nomor 6. Anak-anak pahami ya? Pasti bisa. Nah, dapatkah kamu membuatnya anak-anak? Lakukan bersama temanmu atau keluarga di rumah ya anak-anak. Nah, selamat mencoba. Semangat anak-anak. Cukup dari Bu Susi. Semoga video Bu Susi bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih anak-anak. Salam pendidikan.